Halo, selamat datang di channel kami Elin Filter dengan Teguh di sini. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang membran RO atau membran reverse osmosis. Saya buat video ini karena masih banyak customer yang di luar sana yang belum mengetahui tentang membran RO. Fungsi utama membran RO ini adalah untuk menurunkan TDS atau zat padat terlarut dalam air. Bagi teman-teman yang belum mengetahui TDS, teman-teman bisa searching atau cari di Google ya. Karena kalau kita bahas di sini nanti akan videonya menjadi lebih panjang. Oke, sebelum saya lanjut, untuk setiap membran itu mempunyai kapasitas yang digunakan satuannya adalah GPD atau galon per D. Kalau di Indonesia kan galon per hari. Tetapi teman-teman harus tahu yang digunakan satuan galonnya ini adalah galon internasional, bukan galon yang umum dipakai di Indonesia yaitu 19 liter. Satuan galon internasional adalah 3,78 liter per galonnya. Jadi contoh, jikalau membran ini yang saya pegang ini kapasitas 100 GPD, jadi kapasitasnya adalah 100 dikali 3,78 sama dengan 378 liter per hari. Jadi kalau teman-teman kepingin tahu kapasitas per jamnya berapa, 378 dibagi 24 jam, ketemunya sekitar 15 liter per jam. Ini contoh membran yang paling kecil. Kedua, saya contohkan membran yang kapasitas besar yaitu 2000 GPD. Kalau 2000 GPD cara hitungnya 2000 dikali 3,78 ketemunya 7560 liter, kemudian kita bagi 24 jam sehingga hasilnya adalah 315 liter per jam untuk kapasitas membran ini. Jadi teman-teman jangan bingung lagi, untuk satuan GPD cara hitungnya seperti itu. Berikutnya, membran RO ini kami membagi 3 tipe atau 3 bagian. Karena yang umum dijual di pasaran di Indonesia itu ada 3 tipe. Yang pertama yang saya pegang ini atau yang di samping saya ini adalah membran untuk rumah tangga atau yang disebut membran domestik. Yang berikutnya membran industri yang model tipenya seperti ini. Dan yang terakhir adalah membran air laut atau SWRO yang dalam arti Sea Water RO. Tetapi yang khusus untuk membran air laut saya nggak bahas di sini karena saya nggak jual. Yang pertama, yang kedua jarang sekali dipakai oleh masyarakat. Jadi yang saya bahas adalah yang membran untuk rumah tangga, kemudian membran yang untuk industri. Yang berikutnya, yang pertama kita membahas membran rumah tangga ini ya. Membran rumah tangga ini yang kecil-kecil seperti ini, yang antara kapasitas 100 sampai 500 GPD ini, kelemahannya adalah tidak bisa nyala atau produksi untuk 24 jam. Kemudian yang kedua, TDS maksimal bisa turun 95% dari TDS bahan baku. Jadi kalau misalkan bahan bakunya 250, mentok bisa turun 95% dari 250 ppm. Kemudian tekanan untuk membran ini tidak sebesar membran industri. Jadi pompanya beda. Kalau membran rumah tangga pompanya lebih kecil. Dan untuk pembisnis RO atau pembisnis air usulang yang kepingin menjual air RO bisa menggunakan membran yang rumah tangga dulu. Jadi produksi kecil tidak masalah. Nanti kalau misalkan produksinya meningkat, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk beralih ke membran yang industri. Oke, yang saya lanjut untuk kapasitas membran RO industri ini. Nah, membran RO industri ini bisa memproduksi atau bisa dijalankan selama 24 jam dengan ketentuan pompanya juga beda. Pompanya pakai pompa industri. Kemudian tekanan membran industri ini mempunyai tekanan yang lebih tinggi dibanding yang membran rumah tangga. TDS maksimal bisa turun 99%. Jadi kalau teman-teman menggunakan membran RO yang industri ini, kemungkinan hasil airnya lebih baik jika digunakan untuk minum. Karena hampir semua mineral yang ada pada air itu dibuang oleh membran industri ini. Jika teman-teman menggunakan produksi untuk air sulang, teman-teman perlu menambahkan batu mineral atau biomineral supaya TDS-nya tidak terlalu rendah dan air yang diminum rasanya tidak terlalu pahit. Seperti itu. Kemudian hal-hal penting yang perlu kita ketahui tentang membran RO adalah pertama, teman-teman harus perhatikan kapasitas pompanya. Karena jika kita menggunakan mesin RO atau membran RO ini, kita tidak bisa menggunakan pompa sembarangan. Jadi artinya tekanan pompa atau kapasitas pompa harus disesuaikan dengan kapasitas membran RO ini. Jadi contoh, teman-teman tidak bisa menggunakan kapasitas membran RO 100 GPD, kemudian teman-teman gunakan untuk
membran yang 500. Demikian juga pompa yang 500 teman-teman gunakan untuk membran 1000 tidak bisa. Jadi teman-teman yang mulanya menggunakan pompa dan membran 100, jika teman-teman ingin upgrade ke 500 GPD, teman-teman harus mengganti pompa dan juga mengganti membran. Tidak sama seperti kita memakai filter air biasa. Kalau filter air biasa, teman-teman bisa menambahkan 1 atau 2 filter dengan pompa yang sama, seperti itu. Yang berikutnya, teman-teman perlu ketahui membran RO ini paling anti atau paling takut dengan zat kapur dan garam atau asin. Jadi, kalau teman-teman memakai membran RO, sebelum masuk ke mesin RO, sebaiknya bahan baku wajib di pre-filter dulu supaya membran ini tetap awet dan teman-teman bisa gunakan hasil TDS-nya dengan maksimal. Yang selanjutnya, pertanyaan yang paling sering ditujukan ke saya adalah, Pak, kenapa membran RO saya cepat buntu? Jadi kalau membran RO cepat buntu, teman-teman yang pertama harus perhatikan adalah pre-filternya. Teman-teman perhatikan pre-filternya apakah sudah sesuai dengan membrannya. Jadi misalkan teman-teman kalau menggunakan mesin RO ini tidak bisa teman-teman langsung dari bahan baku dipompa langsung masuk ke membran. Jadi harus perlu dan wajib di pre-filter dulu, kemudian baru ditembakkan ke membran. Yang kedua, teman-teman perhatikan pompanya, apakah pompa boosternya atau pompa RO-nya ini sudah sesuai dengan kapasitas membrannya. Itu yang wajib perlu diketahui. Dan berikutnya adalah pompa booster RO tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus perlu suplai atau dorongan tekanan dari pompa dorong yang lain. Pompa RO itu tidak bisa menghisap air atau menyedot air. Jadi kalau setiap mesin RO itu membutuhkan pompa pendorong sebelum masuk ke mesin RO. Jadi teman-teman harus pastikan itu. Yang pertama, pre-filternya harus sesuai. Yang kedua, pompa boosternya juga harus sesuai dengan kapasitas membrannya. Yang ketiga, juga pompa pendorong. Itu harus sesuai. Terus kemudian juga jenis air atau TDS airnya. Jadi kalau untuk khusus membran rumah tangga ini berdasarkan pengalaman saya, itu TDS air yang bisa digunakan bahan bakunya itu maksimal di angka sekitar 700 sampai 800 ppm. Kalau misalkan di atas itu sebaiknya pakai membran industri. Untuk membran industri pun juga ada beberapa tipe ya. Ada yang SLP, yang di depan saya ini SLP, ada juga yang ULP, itu SLP dan ULP ini khusus untuk air tawar. Kemudian ada juga yang tipe BW untuk air payau. Jadi teman-teman harus perhatikan untuk setiap membran ini juga kapasitas pompanya berbeda. Biasanya untuk membran yang air payau yang BW itu membutuhkan tekanan pompa yang lebih besar lagi. Kemudian hal-hal yang sering saya juga temui di lapangan adalah banyak sekali teman-teman yang menggunakan mesin RO, kemudian air limbahnya dimasukkan ke bahan baku dan diolah lagi. Nah ini sangat fatal dan sangat krusial ya. Untuk mesin RO, air buangan menurut saya itu wajib dibuang, jangan diolah lagi. Jika teman-teman masukkan ke tempat penampungan dan diolah lagi, itu resikonya akan cepat membuat membran ini menjadi buntu. Oleh karena itu, jika teman-teman menggunakan mesin RO, air buangannya atau air limbahnya itu wajib dibuang. Memang untuk membran RO ini air buangannya semakin lama semakin banyak dibanding air hasilnya. Berdasarkan pengalaman saya untuk membran baru itu air hasil dan buangannya sekitar 50% banding 50. Tetapi lama-kelamaan dengan berjalannya mesin ini dan berjalannya sering dipakainya membran, maka air buangannya akan menjadi lebih banyak dan air hasilnya menjadi lebih sedikit karena membran ini sudah mulai menjadi buntu. Seperti itu. Jika teman-teman ada pertanyaan lain tentang membran RO, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab sebisa mungkin berdasarkan pengalaman saya. Oh ya, satu lagi pertanyaan yang sering saya dapatkan juga, apakah membran ini bisa dicuci atau tidak? Kalau saya menjawab, membran RO ini bisa dicuci, tetapi untuk pencucian membran ini harus dilakukan dengan cara yang benar. Karena apa? Kalau caranya tidak benar atau caranya tidak tepat, maka itu akan membuang waktu dan membuang tenaga. Berdasarkan cerita dari para customer, setelah dia mencuci membran ini, itu jangka pemakaiannya pun tidak terlalu lama atau tidak terlalu panjang. Jadi kalau dihitung-hitung, menurut saya lebih baik teman-teman membeli membran baru daripada mencuci membran ini. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga dapat membantu dan dapat menambah pengalaman atau informasi buat teman-teman sekalian. Terima kasih.